Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan pergumulan kami yang berbeda-beda. Mungkin banyak hal yang menyesakkan hati kami. Mungkin banyak pergumulan yang membuat kami tidak bisa berkata-kata. Tapi satu hal yang kami percaya, ada Engkau di sisi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kami kekuatan, menyejukkan dan mentransformasi setiap diri kami. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir. Tuhan yang menolong dan menuntun kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan kita pada malam hari ini yang akan sama-sama kita renungkan berada dalam Mazmur 88. Saya rindu kita dapat membuka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 88 ayat yang pertama hingga yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memperhatikannya dengan seksama. Mazmur 88 ayat 1 hingga yang ke-19. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadamu, kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh. Terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkam aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari, belakangan ini isu tentang kesadaran kesehatan mental atau mental health ramai dibicarakan. Khususnya bagi para kaum muda. Tapi sebenarnya bukan hanya kaum muda saja sih. Orang-orang dewasa pun, orang tua pun semakin familiar dengan isu kesadaran kesehatan mental ini. Banyak pembicaraan, kelas-kelas, konten-konten yang ada di sosial media membahas tentang edukasi kesadaran kesehatan mental.
Di antara begitu banyak topik tentang kesadaran kesehatan mental ini, ada satu topik yang membuat saya memikirkan ulang tentang diri saya. Dan ketika topik itu dibahas, saya pun mengangguk-angguk gitu. Ini relate sama saya. Ini kayaknya pergumulan saya juga gitu. Yaitu tentang topik membohongi perasaan. Ya, mungkin bisa dibilang dari kita atau saya pun sebenarnya hebat dalam membohongi perasaan. Saya merasa budaya yang saya hidupi, di tengah-tengah budaya, itu menuntut saya harus tampil kuat. Kita harus tampil strong. Laki-laki nggak boleh terlihat lemah. Apalagi kakak yang paling pertama, nggak boleh nangis. Malu kalau dikit-dikit nangis, anak cewek. Nggak beriman kalau kamu marah. Kata-kata ini atau bentukan budaya ini membuat kita sering membohongi perasaan kita. Contoh dalam keadaan berduka misalnya. Kadang-kadang masih banyak yang bilang kepada orang yang berduka, nggak usahlah sedih. Sehingga kadang orang yang berduka akhirnya menutup dan memendam, bahkan melawan emosi yang muncul itu. Dan akhirnya dia mengekspresikan hal yang bertolak belakang dengan emosi yang muncul. Ya, membohongi perasaannya. Belum sempat memproses emosinya, tetapi langsung dilewati, bahkan dipendam. Bahkan kita lawan supaya emosi itu nggak muncul. Dan ini juga paling sering terjadi sama cowok, bukan? Harus tampil tegar. Ya bahkan cewek juga sebenarnya. Ya jadinya terbentuk untuk membohongi perasaan. Tadi itu tentang sedih. Belum lagi kalau emosi marah. Terkadang kita langsung disuruh untuk jangan marah. Ya seperti semudah menggeser settingan HP ya, on off itu ya, seperti semudah itu. Dari on langsung off langsung on. Nggak baik. Kalau kamu marah, jangan marah. Jadi prosesnya itu seperti on ke off gitu. Nanti dibilang tidak beriman. Nggak baik. Jadi kita nggak memproses emosi itu dulu. Langsung memendam dan mencari sebuah pelarian biasanya. Atau berusaha melawan emosi itu. Padahal kan perasaan marah tidak mulu-mulu negatif. Yang negatif kalau marah itu sampai membuat tindakan yang berdosa. Jadinya kita menjadi orang yang tidak memahami emosi kita. Nggak tahu memprosesnya. Bahkan terus melawannya seolah-olah emosi itu lawan kita. Sehingga hal ini juga berdampak terhadap cara kita melihat diri kita. Berinteraksi dengan sesama, bahkan berinteraksi dengan Tuhan. Sulit mengungkapkan dan memproses emosi kita dengan jujur. Padahal dalam penelitian psikologi, emosi bukanlah sebuah hal yang buruk. Bukanlah sebuah amoral. Tetapi emosi adalah reaksi natural terhadap kejadian-kejadian yang kita alami. Kalau kita terpisah dari orang yang kita sayangi, ya reaksinya adalah sedih. Emosinya itu muncul secara natural. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita terjadi, kita bisa marah. Emosi itu muncul secara natural. Dan itu reaksi terhadap keadaan-keadaan sekitar kita. Bahkan ada seorang teolog yang bernama Dr. Dan Allender. Dia itu profesor konseling di Western Seminary di Washington.
Dia mengatakan bahwa emosi itu adalah respon dari batin dan jiwa kita. Bayangkan ya, emosi itu adalah sebuah respon dari jiwa kita. Dan seharusnya hal yang paling harus kita lakukan adalah hanya menerimanya. Emosi itu. Hal yang paling pertama kita harus lakukan hanyalah menerimanya. Bahkan Dr. Dan ini mengatakan mendengarnya. Mendengar emosi itu. Mengabaikan emosi seperti kita membelakangi kenyataan. Lari dari kenyataan. Kenapa lari dari kenyataan? Karena sebenarnya lari melawan atau seolah-olah meniadakan emosi itu, ya memang lari dari kenyataan karena emosi itu real terjadi dalam kehidupan kita. Emosi itu muncul dan seharusnya kita merasakannya. Merasakannya dulu, mendengarkannya. Karena emosi adalah suara yang real dari jiwa kita. Adanya emosi yang muncul bisa jadi membawa hati, menjelaskan bahwa hati kita sedang bergumul mungkin dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus memandang naik turunnya emosi bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan pertama-tama. Tetapi sebuah tangisan untuk didengar. Emosi adalah bahasa jiwa. Mereka adalah tangisan yang membuat hati kita bersuara. Untuk kita dapat memahami hasrat dan keinginan kita yang paling terdalam. Dan sebenarnya kita harus mendengar tangisan itu. Kita harus belajar untuk mendengar tangisan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada Mazmur yang telah kita baca, memperlihatkan kepada kita sebuah tindakan mendengar. Memproses emosi dan mengarahkannya kepada Tuhan. Belakangan ini bahkan berbulan-bulan kita membahas tentang Mazmur dalam persekutuan doa kita. Seorang teolog yang bernama Athanasius berpendapat bahwa seluruh keberadaan manusia, baik watak jiwa maupun pemikiran, dapat kita lihat dalam setiap kata-kata pemazmur. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau tahu kehidupan manusia, lihatlah Mazmur. Di situ ada beragam emosi, beragam permasalahan manusia. Kegembiraan, rasa malu, ketakutan, kesedihan, bahkan kemarahan. Tetapi memang ada satu ekspresi yang begitu jarang kita lihat di Mazmur, yaitu ekspresi marah. Dan di Mazmur 88 ini menggambarkan tindakan pemazmur mencurahkan kemarahannya kepada Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa Mazmur 88 yang kita baca ini dianggap sebagai mazmur yang tersuram di antara semua mazmur. Jika melihat judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, itu doa pada waktu sakit payah. Mungkin LAI melihat keterasingan yang diungkapkan oleh pemazmur, gambaran kegelapan, serta rujukan ke liang kubur itu membangun sebuah imajinasi bahwa kayaknya ini orang sakit payah, sakit berat, dan mungkin sudah hampir mati. Tetapi saya tertarik dalam satu perspektif dari seorang pendeta Emmanuel Gerrit Singgi. Ia melihat bahwa Mazmur ini dari penggambaran mengenai liang kubur, dunia orang mati, dan kegelapan berfungsi menggambarkan dunia si pemazmur ini sedang terpisah dari dunia ramai. Jadi dia terisolasi. Dan mungkin doa ini
adalah doa dari seorang yang mengalami hukuman penjara. Dia terasing, temannya hanyalah kegelapan. Tidak ada yang menjenguk dia. Kita bisa lihat di ayat 9. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Dia masih hidup tetapi merasa sudah berada di dalam dunia orang-orang mati. Bayangkan betapa pedih, perihnya yang dirasakan oleh pemazmur. Tetapi yang menarik, di dalam keadaan inilah si pemazmur berdoa kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua, si pemazmur berdoa kepada Tuhan sepanjang hari, siang dan malam. Bahkan ada gestur, dia mengatakan dia mengulurkan tangan kepada Tuhan. Pemazmur punya sebuah kepercayaan dalam dirinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkannya. Pada ayat yang kedua, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Pemazmur mengatakan bahwa biarkanlah doaku mencapai wajahmu. Condongkanlah telingamu ya Tuhan. Dengarlah seruanku. Bahkan yang menariknya dalam doanya, ada nuansa sebuah kemarahan pada ayat yang ke-15. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Tetapi apakah ada suara atau jawaban dari Tuhan? Tidak ada. Tidak seperti mazmur-mazmur yang biasanya. Nampak sunyi dan begitu sepi. Tapi setelah saya coba merenungkan Mazmur 88 ini, mungkin bisa jadi bukan tindakan Tuhan atau bagaimana permasalahan pemazmur ini selesai yang menjadi poinnya. Tetapi mungkin yang menjadi poinnya adalah bagaimana pemazmur mengekspresikan emosinya kepada Tuhan. Sebuah keterbukaan relasi manusia dengan penciptanya. Saya melihat Mazmur 88 ini memperlihatkan sebuah kekayaan relasi dari kita manusia kepada Tuhan. Iman Kristen adalah iman yang punya ruang yang besar untuk mengekspresikan emosi kepada Sang Pencipta. Ada ruang yang besar untuk kita jujur di hadapannya. Pemazmur 88 ini memberikan kita sebuah contoh iman yang jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur memproses emosinya. Yang ia rasakan dan ia proses di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat pertama-tama pemazmur tidak lari dari kenyataan. Ia mengidentifikasi apa yang ia alami. Apa yang ia rasakan. Ia mengatakan ia seperti di liang kubur. Semua teman-temannya meninggalkannya. Hanya sendiri. Bahkan dia mengatakan seperti di dalam kegelapan. Ia tidak lari, ia tidak melawan, bahkan memendam emosi yang ada di dalam dirinya. Ia mengutarakannya kepada Tuhan. Setelah itu kita bisa lihat bahwa dalam kekesalan pemazmur dan kemarahan pemazmur, ia tidak takut mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan ia bertanya, Tuhan, kamu di mana? Mengapa engkau seolah-olah tidak mendengarkan aku? Mungkin ada yang mengatakan, kok ini seperti kurang ajar. Tetapi menurut saya, malah inilah yang menjadi sebuah ekspresi iman yang jujur dari pemazmur. Di satu sisi, ia percaya bahwa ada Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Kita ingat di ayat yang kedua.
Tetapi ia merasa tidak ada tindakan dari Tuhan. Dan ia mengatakannya kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa pemazmur mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Ya, dia berdoa bersama dan dia tunjukkan kepada Tuhan. Jadi pemazmur ini bukan kurang beriman. Malah karena imannya, ia melakukan ini. Saya juga melihat yang dapat kita pelajari dari pemazmur, bahwa di dalam ia memproses dirinya, emosinya, malahan ia semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Pemazmur dalam kekesalan dan kemarahannya tidak menjauh kepada Tuhan. Malah ia secara konsisten memohon kepada Tuhan untuk mendekat, siang dan malam tangannya mengadah kepada Tuhan, mulutnya berbicara. Sebuah gestur seperti perlahan-lahan ia melangkah kepada Tuhan. Kemarahan, kekesalan yang dirasakan dan diproses pemazmur bergerak menuju kepada Allah melalui pertanyaannya. Kemarahannya tidak membuat ia mengandalkan dirinya sendiri, tetapi malah terus membuatnya untuk bergantung sama Tuhan. Membuatnya berhadapan dengan Allah. Walaupun mungkin juga ia bingung, tetapi ia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bahkan di akhir Mazmur yang kita baca ya, ditutup dengan sebuah frasa, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Penutupan yang begitu suram. Jauh dari kata happy ending, seperti film-film yang sering kita nonton. Atau maybe it's not about the happy ending. Maybe it's about the story. Mungkin Mazmur ini menceritakan bagaimana pentingnya sebuah pergumulan itu diproses bersama Tuhan dalam iman yang jujur. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin ketika kita membaca Mazmur 88 ini membuat kita mengkerutkan dahi. Kok enggak happy ending? Terus gimana dengan masalahnya pemazmur? Kok Tuhan enggak selesaikan? Tapi mungkin satu hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan memberikan ruang untuk kita dapat mengekspresikan apa yang menjadi perasaan kita. Ya, buktinya Mazmur 88 ini masuk dalam kanonisasi Alkitab. Kadang mungkin yang pertama bukan soal happy ending atau bagaimana masalah itu selesai. Tetapi tentang bagaimana diri kita selesai dan dapat memproses emosi itu bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak tahu kita datang dengan kondisi yang bagaimana. Kita hadir dengan kondisi emosi yang berbeda-beda. Kita mungkin sedang mengalami pergumulan dalam keluarga. Mungkin ada kesesakan dalam pekerjaan kita. Mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang terus menghantui kita. Insecure, overthinking. Mungkin kita cemas kepada anak-anak kita yang sudah jauh dari genggaman kita. Kita bingung akan masa depan studi kita. Bahkan dalam keresahan kita dalam pelayanan. Sehingga hal-hal ini membuat begitu banyak luapan emosi dalam diri kita yang kita jarang dengarkan.
Bahkan kita tidak memproses dan tidak membawanya kepada Tuhan. Mungkin kita jarang bertanya kepada diri kita, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mungkin kita jarang bertanya, apa kabar diriku? Kita lebih sering memendam, bahkan melawannya seperti musuh kita. Sehingga sadar atau tidak sadar, kadang jikalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang kamu rasakan sekarang? Kadang tiba-tiba air mata itu bisa menetes sendiri. Kadang bisa meluap sebuah emosi yang kita juga kaget kenapa bisa emosi itu muncul. Karena mungkin kita begitu jarang memproses dan mendengar tangisan jiwa kita. Bahkan tak jarang membawanya dan mencurahkannya kepada Tuhan. Padahal Tuhan memberikan ruang yang besar. Kita dapat berkomunikasi dengannya dengan kejujuran, keterbukaan. Apa adanya. Dan ingat, ia selalu bertanya, apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan, anakku? Tetapi kita sering berpikir bisa menyelesaikannya sendiri. Saya tegar, gak boleh nangis. Harus kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah kita semakin memahami jiwa kita dan siapa Tuhan dalam ruang yang besar yang Tuhan izinkan kita bisa lakukan. Untuk mendengar jeritan tangisan jiwa kita. Menutup perenungan malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian Hatiku Percaya. Dan mari kita mengambil setelah menaikkan pujian ini, mengambil waktu sedikit untuk berefleksi dan melihat ke dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengambil waktu sejenak. Saya mengajak kita untuk menilik hati kita. Apa pengalaman atau pergumulan belakangan ini yang selalu membuatmu terus kepikiran, yang menjadi sesak dalam dirimu, yang membuat nafasmu tidak bisa menarik full? Yang terus menjadi beban dalam dirimu. Mari coba pikirkan. Setelah engkau terus memikirkan itu, coba rasakan apa yang tiba-tiba muncul. Perasaan apa yang muncul ketika engkau mengingat hal itu? Jika perasaan itu muncul, coba rasakan saja. Tidak usah lawan. Coba pelan-pelan dengarkan jeritan, mungkin kelelahan, kemarahan, tangisan jiwamu. Dan setelah engkau rasakan, saya beri kepada setiap kita untuk waktu mengatakan apapun dalam doamu ke hadapan Tuhan. Apa yang ingin engkau ucapkan kepada Tuhan? Entahkah mungkin sebuah pertanyaan, sebuah protes, sebuah harapan, apapun itu. Coba katakan kepada Tuhan yang memberikanmu ruang yang begitu besar. Tuhan, Bapa kami
yang begitu mengerti setiap perasaan kami. Inilah kami di dalam kerapuhan kami. Seringkali kami memendam pergumulan kami sendiri. Merasa seolah-olah kami yang paling kuat. Bahkan tak sadar kalau ada ruang yang begitu besar yang Engkau berikan untuk kami. Tuhan, dalam kerapuhan kami butuh Engkau. Mungkin banyak beban dan pergumulan yang kami hadapi. Mungkin pasangan, keluarga, bahkan orang yang sangat terdekat pun tak mengerti pergumulan kami. Tapi ada Engkau yang mengerti dan mendengar jeritan hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa dan curahan isi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Persekutuan doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.